lebih dari yang kami cari. Di dalam dunia yang fana ini hanya Engkau Tuhan. Amin. Fana ini, sebab kami tahu Engkau tak pernah berubah Tuhan. Tak pernah berubah. Kasih-Mu yang kurasakan, kasih-Mu yang kurasakan, tak pernah berubah, tak pernah berubah. Kasih-Mu yang kurasakan, tak pernah berubah Tuhan, tak pernah berubah. Kasih-Mu yang kurasakan. Haleluya. Benar Tuhan, lebih dari segalanya kami boleh merasakan kasih Bapa di tempat ini. Engkau beracara bagi kami Bapa. Di malam hari kami untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan lebih dari segalanya. Engkau sungguh berarti bagi kami. Di malam hari kami mau mengalami Tuhan, kami mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami butuh anugerah. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau peduli dengan kami. Biar di malam hari kami boleh merasakan kasih setia Tuhan itu nyata. Tuhan, Kau menjamah kami saat ini. Kami membutuhkan anugerah. Kami membutuhkan Tuhan. Beracara saat ini Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Ubahkan hidup kami. Bapa, dengan cerita hati anak-anak-Mu di tempat ini. Roh Kudus, Engkau menjamah kami. Engkau mengurapi kami. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Jamah hati kami. Kami persiapkan hidup kami untuk mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Di tempat ini Engkau berseru, Tuhan, aku mau dilawat, aku mau dijamah. Kalau itu saudara, jangan tahan-tahan. Tuhan pun mau menjamah. Beri, melangkah, silakan maju ke depan. Kau yang punya iman untuk mengalami Tuhan malam hari, silakan maju. Alami kebaikan Tuhan. Yes, Lord. Berdiri aja, berdiri. Lebih dari segalanya, yes, kembali. Lebih dari yang ku cari. Yes, Lord. Dia
terima kebaikan Tuhan. Hidup ini teman-teman, hidup ini ada di dalam agenda Tuhan. Gak ada orang lahir karena kebetulan. Bahkan kau gak bisa milih orang tua, betul? Gak bisa memilih jenis kelamin, betul? Tuhan menetapkan, Tuhan punya agenda dalam hidup ini. Sewaktu Musa dilahirkan, bangsa Israel ada di Mesir, dan Mesir menekan umat Tuhan. Firaun memerintah supaya anak laki-laki dibunuh, bayi-bayi dibunuh. Tetapi orang tua Musa punya iman, karena lihat anaknya elok. Dia berusaha untuk menyelamatkan Musa, dan dia buat gala-gala raja dengan per, dan Musa diletakkan di situ di bawah aliran air sungai Nil. Karena nggak mungkin ada di rumah, karena selalu ada patroli dari Firaun, tentara Firaun. Begitu dia menemukan bayi, langsung dibunuh. Jadi dialihkan, Tuhan itu berperkara. Orang tua yang punya iman untuk anaknya, Tuhan bekerja melalui iman orang tua itu. Orang tua Musa punya iman untuk anaknya yang untuk Musa. Kalau Musa dialihkan aliran sungai, di situ ada putri Firaun melihat, dan dia lihat, wow, ada bayi elok rupanya, panasnya elok sekali, dan diambil, dipelihara oleh putri Firaun, ada dalam kerajaan Mesir. Tuhan punya rencana Musa. Tidak ada satu pun bisa membinasakan Musa, karena tangan Tuhan menyertai Musa. Padahal di sungai Nil itu banyak buaya. Mengapa nggak diterkam oleh buaya, nggak dimakan oleh buaya? Karena ada Tuhan yang menyertai Musa. Sampailah Musa di istana raja dan dibesarkan di situ. Tetapi lihat bagaimana hati Musa. Musa lebih menyukai hidup di dalam Tuhan daripada apa yang dunia tawarkan. Dia membela umat Tuhan. Dan setelah Musa dewasa, dia melihat betapa kejamnya orang-orang Mesir menyiksa umat Tuhan. Dan Musa membela, membunuh orang Mesir, dan ketahuan oleh Firaun. Musa melarikan diri, pergi ke Midian. Sampai waktunya Tuhan tiba, Musa diutus sebagai pembebas umat Israel. Setelah lihat bahwa anak-anak ini berharga di mata Tuhan, Tuhan punya rancangan bagi setiap anak-anak yang dilahirkan untuk jadi pembebas, untuk jadi history maker bagi Israel. Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan tetapkan. Contoh lain, dikatakan di Injil Yohanes 9, ada orang dilahirkan buta. Murid-murid bertanya pada Tuhan Yesus, siapa berdosa? Orang ini kah? Atau orang tuanya? Tuhan Yesus menjawab, bukan karena dia
Tuhannya, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan anak-anak. Tuhan tahu. Oh, hidup ini gak ada yang kebetulan. Tuhan punya ketetapan. Tuhan tahu kelemahan manusia. Tuhan tahu apa yang ada di hati manusia. Contoh lain, Yakub dan Esau. Esau sebagai anak sulung. Yakub anak kedua. Ya. Beda Yakub dan Esau. Yakub itu artinya mengutamakan Tuhan, tapi Esau memandang rendah panggilan Tuhan. Dia menukar hak kesulungannya dengan apa? Sok kacang merah, senang kacang merah. Tuhan tahu hati manusia. Yang punya kesulungan itu Esau. Tapi Yakub lebih menyukai Tuhan. Karena Yakub ini gigih, dia berusaha untuk mendapatkan kesulungan. Dia menipu, nah itu dia. Manusia selama itu kami daging pasti banyak menyimpangnya dengan cara tipu menipu. Tapi enggak lepas dari hukum campur Tuhan. Ya, Esau menipu atau Yakub menipu. Yakub menipu bapaknya. Betul? Ishak. Ini peran orang tua juga berfungsi di sini. Karena mamanya menyukai Esau, bapaknya kebalik. Mamanya menyukai Yakub. Ya bagus. Bapaknya menyukai Esau. Kenapa yang terjadi? Mamanya membantu memasak. Ya, dimasakkan hasil dari buruan itu. Bapaknya cepat sekali. Dan bapaknya udah buta, dikelabui, tertipu. Begitu Esau datang, tadi siapa? Tertipu bapak. Tapi hukum tertua itu tetap berlaku. Kenapa itu terjadi? Karena Yakub suka menipu, Yakub ditipu oleh Laban, oleh mertuanya. Ya. Dia mau Rahel, dikasih Lea. Kerja 7 tahun, kerja 7 tahun lagi 14 tahun kerja. Lalu dapat Lea, lalu dapat Rahel. Soalnya dia. Tetapi mengapa Tuhan memberikan kepada Yakub bukan Esau? Karena Yakub ini hatinya mengutamakan Tuhan. Memang banyak kelemahan, dia penipu, tapi hatinya lagi dia mengutamakan Tuhan. Anak-anak dengar baik-baik. Sejak masa kecil kalau engkau mengutamakan Tuhan, berkat itu nyata dalam hidupmu. Yakub yang dijadikan Tuhan untuk menjadi Israel, bukan Esau. Karena Yakub hatinya sungguh-sungguh Tuhan. Memang manusia banyak kelemahan, tidak ada masalah dengan itu. Karena Tuhan melihat hati manusia. Dan Yakub mengakui kesalahan, dia bergumul dengan wanita Tuhan. Karena dia tahu, dia takut, dan dia bergumul menang. Artinya ada pertobatan. Dan Tuhan berubah namanya. Mulai saat ini kau bukan Yakub, tetapi Israel.
kelahiran, Tuhan itu punya ketetapan dengan anak-anak. Om punya anak, ya, anak om umur 4 hari sudah diatur. Tuhan punya ketetapan dan iblis tahu ini anak spesial. Seperti tadi katakan, ada orang yang buta, karena pertanda harus dinyatakan, betul? Karena pertanda harus dinyatakan, itu sebagai ada peperangan rohani. Jadi waktu kita pulang di rumah sakit, itu anak semakin parah, drop terus, drop, nggak bisa naik beratnya, semakin kurus, semakin habis. Suatu saya datang ke rumah sakit, harapan kita, dokter mengatakan dari harapan berhidup, mati. Minum susu, kalau susu lagi nggak bisa menyerap susunya, sudah rusak. Untuk hidup sulit. Ini yang terjadi. Karena kami sebagai orang tua melihat anak seperti ini, kami punya keputusan. Karena kami tahu bahwa Tuhan itu menetapkan kehidupan manusia. Pekerjaan Tuhan itu dinyatakan melalui kehidupan manusia. Ada maksud Tuhan di balik itu semua. Karena pada waktu saat itu Tuhan boleh memanggil kami untuk melayani seluruh waktu full time. Tapi kami mengeraskan hati. Saya punya usaha sebagai kontraktor, bukan hamba Tuhan. Saya di kontraktor. Saya lulus sarjana dari sipil. Saya bangun rumah-rumah banyak di Jakarta. Kami nggak ingin jadi hamba Tuhan. Kita punya ketetapan bahwa Allah menjadi hamba Tuhan, sehingga anak ini bermasalah. Saya mengerti artinya masalah. Masalah bukan dari manusia, bukan dari Tuhan. Manusia yang bermasalah karena nggak taat. Dan suatu kami punya willingness, penyerahan. Saya dengan istri sepakat untuk melepaskan usaha, untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Mujizat terjadi. Dalam 1 bulan anak sembuh total. Anak ini kasih nama Lemuel. Clement artinya emas, lemah lembut. Lemuel yang dipersembahkan pada Tuhan karena anak sulungan pertama. Memang anaknya ajaib, tiba itu luar biasa. Pada Tuhan punya tujuan untuk anak ini. Lulus SMA, cum laude. Padahal dulunya stop mati. Masuk universitas, beasiswa. Luar biasa. Tuhan punya rencana. Kalau engkau merespon, terutama orang tua, merespon, anakmu pasti menjadi berkat di keluarga. Dan anak-anak yang merespon akan menjadi tanda-tanda ajaib. Contoh lain, Hana susah sekali punya turun. Dia menangis. Pada saat itu ada Imam Eli. Dia berdoa di bait Allah dan dia meminta. Imam Eli nggak mengerti apa yang diperlukan. Dan dia tak peka sama Tuhan. Memang ada suara Tuhan lagi. Tuhan berbicara lagi pada saat itu. Dan karena punya perjanjian dengan Tuhan, dia mempersembahkan anaknya untuk diserahkan menjadi imam. Dan Tuhan mengabulkan. Hana melahirkan Samuel. Samuel dididik oleh Eli. Dan apa yang terjadi? Samuel sejak masa kecil sudah bisa mendengar suara Tuhan. Kalau ada suara Samuel. Karena Samuel belum mengenal suara Tuhan, dia lari ke Eli. Ada apa? Ada apa Bapak?
Eli mengatakan, kalau ada suara lagi, jawab kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dan Imam Eli begitu Samuel, tapi Samuel bisa dengan suara Tuhan luar biasa, dan Samuel dipakai Tuhan luar biasa. Dengar baik-baik, anak-anak, responi Tuhan, responi guru sekolah minggu, karena dia mengajarkan engkau untuk menjadi anak-anak yang bisa dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan kau pasti diberi Tuhan ajaib. Setelah mau bisa mendengar suara Tuhan, dipakai Tuhan, ya, engkau punya gembala yang luar biasa. Ini bukan sembarangan gembala. Ini gembala yang berharga untuk generasi penerus. Mari. Tuhan memperhatikan hati ini. Karena engkau punya perjanjian dengan Tuhan. Engkau punya perjanjian dengan Tuhan. Di tempat ini, apa yang kau bangun, Tuhan bekerja meneguhkan iman. Bahwa apa yang kau yakini semua terjadi. Amin. Lihat bagaimana ada gereja seperti ini. Tuhan itu menyediakan semua kebutuhan. Ada banyak mujizat yang kau alami sebenarnya. Dan kau sudah mengerti semua karena Tuhan. Dan juga anak-anak ini datang karena Tuhan yang mengutus. Karena kau dipersiapkan menjadi ibu bagi banyak anak. Dan hatimu ada di sana. Sejak dari mulut dan kau sudah ditetapkan. Makanya kau suka mengajar. Ingat, sejak kecil engkau sudah bisa mengajar teman-teman yang lain. Kamu jadi guru, kamu juga sudah berbagi. Itu yang aja. Karena kamu dipanggil sangat spesial untuk mendidik, untuk mengajar. Dan engkau sudah mengalami saat ini yang terjadi. Karena Tuhan itu menetapkan langkah-langkah kau. Dan yang kedua, engkau punya visi bagi MTT. Bagaimana anak-anak berubah. Tuhan tahu ibadah di sini. Karena engkau punya visi, engkau punya misi. Kemana kau pergi, yang kau lihat anak-anak. Dengar oleh suatu kata. Pergi mana saja, hatinya melekat sama anak-anak. Tidak ada kebetulan. Tuhan itu bertahu untuk kau ada di sana. Memang itu panggilan. Dan kau ditetapkan untuk mengubah generasi penerus. Karena kalau di hidupmu ada perubahan terjadi. Anak-anak dibangun, dibangkitkan, dikuatkan. Engkau mengayomi banyak anak-anak. Bahkan kau melihat kesedihan hati. Suatu anak-anak hancur hidupnya karena keluarga yang berantakan. Jangan takut, aku menyertai. Karena kau bukan hanya melayani anak-anak, engkau juga melayani keluarga-keluarga yang hancur. Karena hatimu ada di sana untuk pemulihan terjadi, untuk anak-anak bisa bertumbuh dengan normal, penuh kasih sayang orang tua, diperhatikan pertumbuhan. Dan engkau punya hati untuk melayani, dan aku mengurangi untuk menjadi tanda-tanda ajaib, untuk mengubah generasi penerus, untuk mengubah keluarga-keluarga yang bermasalah. Tuhan tolong Tuhan. Yes, aku minta kau pertolongan. Kemampuan ilahi ada padamu. Aku beri kau hikmat selalu berbicara. Aku beri kau pengertian dan pengetahuan. Bahkan kau punya roh discernment untuk membedakan dalam roh. Kau dikaruniai oleh Tuhan supaya banyak orang diselamatkan, banyak anak-anak dipulihkan. Tetapi kau banyak membalut luka-luka hati anak. Aku tahu apa yang kau katakan. Tuhan, tolong, yes. Aku pasti menolongmu. Dan kau peduli dengan anak-anak. Ada pertumbuhan, ada terobosan terjadi, ada revival bagi anak-anak tempat ini. Dan kau diurat sesuatu untuk menerima janji-janji Tuhan. Tuhan tolong.
Allah kasih setia Tuhan. Engkau dipakai secara khusus sebagai ibu gembala untuk anak-anak. Ditembangi aku engkau hati peduli dengan anak-anak, karena engkau dipanggil secara khusus, bukan kebetulan bercita. Engkau menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang hancur, karena anak-anak ini butuh penaungan, butuh rasa aman dalam hidupnya, dan engkau menaungi anak-anak supaya anak bisa bertumbuh rasa aman.